Common British News, siaran terpercaya Republik Indonesia yang menampilkan kondisi pasca kemerdekaan dengan tajuk Surabaya Under Fire yang akan dibawakan oleh Julius Simbolon. Common British News, siaran terpercaya nomor 1 Republik Indonesia yang menampilkan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Julius Simbolon, presenter terbaik Anda yang akan menemani Anda 1 jam ke depan untuk menyaksikan dan juga melihat langsung siaran langsung dari rekan-rekan saya, Ron Gile, Yopa, Kairos, Andrean, dan juga Rizky. Selamat siang pemirsa, melaporkan dari tempat kejadian peperangan rakyat Indonesia terkhusus di daerah Sulawesi, Makassar, yakni Perang Makassar, yang berlangsung dari tanggal 14 September 1945 hingga 23 September 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ketegangan antara Republik Indonesia dan Belanda semakin meningkat. Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia, termasuk Makassar, memicu konflik besar. Ketegangan ini menjadi penyebab utama pecahnya perang di Makassar. Persiapan militer dilakukan oleh kedua belah pihak. Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, mengumpulkan pasukan dan senjata untuk mempertahankan Makassar. Sementara itu, pihak Belanda juga memobilisasi kekuatan militernya siap untuk mengambil alih kota yang strategis ini. Perangnya pun dimulai pada tanggal 14 September 1945. Belanda melancarkan serangan terhadap posisi Republik Indonesia di Makassar. Pertempuran sengit berlangsung di berbagai lokasi dengan kedua belah pihak berjuang keras untuk menguasai kota ini. Di kedua kubu juga turut mewarnai jalannya pertempuran di pihak Belanda. Kolonel S.A.H.W. Rosman dan Brigjen Westerling memimpin pasukan dengan strategi militer yang terencana. Sementara itu, di pihak Indonesia, Letnan Kolonel Soekarno memimpin perlawanan dengan semangat, mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Namun, pada akhirnya, Belanda memenangkan pertempuran ini. Korban jiwa yang jatuh pun tidak sedikit, diperkirakan 500 orang dari pihak Indonesia gugur, sementara 200 orang dari pihak Belanda juga menjadi korban dalam pertempuran ini. Perang Makassar menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlangsung dengan penuh pengorbanan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tempat kejadian. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan saya ucapkan selamat siang. Terima kasih saudari Yova atas laporan dan berita yang sudah disampaikan kepada pemirsa setia di tanah air. Selanjutnya saudara-saudara dan juga penonton yang setia di tanah air Indonesia, kita akan melanjutkan dan menyaksikan langsung laporan dan juga berita yang akan disampaikan oleh saudara Ron Gile, saudara Andrean, saudara Fahri Ramadan yang sedang berada di kota Bandung, Palembang, dan juga Surabaya. Selamat pagi pemirsa, saya melaporkan langsung dari kota Bandung, tempat bersejarah yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Peristiwa yang dikenal dengan nama Bandung Lautan Api ini terjadi pada 24 Maret 1946, ketika rakyat Bandung membakar bagian selatan kota sebelum mereka meninggalkannya. Peristiwa ini bermula ketika pasukan Inggris dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tegang sejak awal. Inggris menuntut semua agar senjata api yang dimiliki oleh penduduk, kecuali Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, diserahkan kepada mereka. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi penyerangan oleh TKR terhadap kedudukan Inggris di bagian utara Bandung pada 21 November 1945. 3 hari kemudian, MacDonald mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia. Ultimatum ini justru mendorong Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang tidak rela jika Bandung dimanfaatkan oleh Sekutu dan Nika.
sehingga keputusan untuk membumi-hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah. Pada 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution mengumumkan dan memerintahkan evakuasi penduduk. Setelah evakuasi selesai, TRI bersama para pejuang membakar seluruh kota Bandung sekitar tengah malam pada 24 Maret 1946. Bandung Selatan menjadi kosong, tetapi api terus membumbung dan membakar kota sehingga Bandung pun berubah menjadi Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa ini, TRI dan para pejuang kemerdekaan sepakat membakar kota untuk mencegah sekutu menjadikan Bandung sebagai markas strategis. Di sisi lain, mendengar rencana tersebut, pihak sekutu mulai menyerang, sehingga terjadi pertempuran sengit di desa Dayu Kolon. Di pihak Indonesia, pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI. Sementara itu di pihak Belanda dipimpin oleh Brigade MacDonald. Pada akhirnya, Indonesia dapat dinyatakan menang secara taktis, meskipun kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan sekutu dan Nika. Para pejuang berhasil menghancurkan sebagian besar kota, dan mereka melanjutkan perjuangan dengan taktik gerilya. Dari Bandung, saya melaporkan langsung untuk Anda pemirsa. Mari kita terus mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan kita yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi pemirsa, saya melaporkan langsung dari kota Palembang, kota yang dikenal dengan sebutan kota empek-empek ini, yang kini menjadi saksi bisu dari peristiwa bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Palembang yang terjadi pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Perang Palembang ini bermula ketika Belanda melalui NICA meminta agar kota Palembang segera dikosongkan. Namun, permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh rakyat dan tentara Indonesia. Penolakan ini memicu pertempuran sengit yang berlangsung selama 5 hari. Pasukan Tentara Republik Indonesia, kala itu masih disingkat TRI, bersama dengan rakyat perjuangan habis-habisan mempertahankan kota ini. Beberapa tokoh penting yang memimpin pertempuran diantaranya yang kita tahu yaitu adalah Kolonel Malidiun Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasad Nawawi, dan Kapten Almasyar. Perjuangan mereka menjadi simbol perlawanan keras terhadap serangan pasukan Belanda. Namun, setelah 5 hari penuh pertempuran, kedua belah pihak mengalami kelelahan dan kekurangan logistik. Akhirnya, pada hari kelima, dilakukan pertemuan antara pemimpin sipil dan militer dari kedua belah pihak. Gencatan senjata disepakati pada 6 Januari 1947 yang kemudian mengakhiri pertempuran berdarah ini. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Adnan Kapaugani. Hasil perundingan menyepakati bahwa pasukan TRI dan perjuangan lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota. Sementara itu, pasukan Belanda hanya boleh mendirikan pos-pos mereka sejauh 14 km dari pusat kota, meskipun Palembang akhirnya harus menyerah. Namun semangat juang rakyat Palembang akan terus dikenang sebagai bukti nyata dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dari Palembang, saya melaporkan langsung untuk Anda, pemirsa. Mari kita terus mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan kita. Thank you. Selamat pagi pemirsa, saya melaporkan langsung dari kota Surabaya, kota yang menjadi saksi perjuangan keras bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Peristiwa ini dikenal dengan nama Pertempuran Surabaya, yang merupakan salah satu pertempuran terbesar melawan pasukan sekutu pasca proklamasi kemerdekaan. Pertempuran ini bermula dari kedatangan pasukan sekutu yang didukung oleh APNIM dengan tujuan awal mencuci senjata tentara Jepang yang sudah menyerah. Namun kehadiran mereka mendapat penolakan keras dari pemerintah Jawa Timur, di
bawah pimpinan Gubernur Suryo. Awalnya terjadi kesepakatan damai antara Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi dengan perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Inggris berjanji tidak akan melibatkan tentara Belanda dan hanya akan mengikuti senjata Jepang. Namun, pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, Inggris mengingkari janji tersebut dengan melakukan serangan ke beberapa titik penting di Surabaya. Keadaan semakin memanas ketika Inggris menyebarkan pamflet ultimatum yang memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Ultimatum ini memicu kemarahan besar yang akhirnya berujung pada kotak senjata pertama antara rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pada tanggal 30 Oktober 1945, upaya damai dilakukan oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan Amir Syarifuddin yang datang ke Surabaya, namun upaya tersebut tidak berhasil sepenuhnya. Ketika Malabi sedang berada di dekat Jembatan Merah, mobil yang ditumpanginya meledak dan Malabi tewas. Peristiwa ini membuat Inggris semakin marah dan mengeluarkan ultimatum keras pada 9 November 1945. Namun ultimatum Inggris ditolak oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, dimulailah pertempuran besar yang berlangsung selama 3 minggu. Orasi Bung Tomo melalui radio pemberontakan menjadi semangat pemuda Surabaya untuk terus melawan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Pertempuran yang sangat sengit ini akhirnya berakhir pada tanggal 28 November 1945. Pasukan Inggris berhasil mundur. Begitu perlawanan rakyat Surabaya masih terus berlanjut secara sporadis, inilah yang membuat setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan besar tersebut. Dari Surabaya, saya melaporkan langsung untuk Anda, pemirsa. Mari kita terus mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan kita yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Baik, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara dan juga saudari pers Indonesia. Terlebih lagi saudara Fahri, saudara Ronkile, saudara Andrian, dan juga saudara Yopa atas informasi yang telah diberikan terhadap peperangan Indonesia melawan Belanda. Setelah mendapatkan informasi dan juga berita dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Jawa, saya sebagai presenter akan menyambungkan Anda dengan salah satu narasumber ataupun juga salah satu saudari pers Indonesia yang berada di Bali, Mr. Situmorang. Apakah kedengaran Mr. Situmorang? Dapat kedengaran? Baik, terima kasih. Silahkan berikan keterangan ataupun informasi akan peperangan yang sedang terjadi di sana. Selamat pagi pemirsa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melaporkan langsung dari Desa Marga Rana, Bali. Tempat berlangsungnya pertempuran sengit yang menjadi simbol perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda, yang dikenal sebagai Perang Puputan Marga Rana. Perang ini terjadi pada 20 November 1946 ketika I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan Ciwanara dalam pertempuran habis-habisan melawan pasukan Belanda yang datang dalam kekuatan besar. Puputan artinya sampai titik darah penghabisan, menjadi pilihan terakhir para pejuang Bali untuk mempertahankan tanah air mereka. Perang Puputan Marga Rana bermula setelah Belanda melancarkan serangan militer dalam upaya menguasai kembali wilayah Indonesia pasca proklamasi. I Gusti Ngurah Rai yang merupakan pemimpin Bali menolak keras tawaran kerjasama dari Belanda dan memilih bertempur sampai mati bersama pasukannya. Di pagi yang penuh ketegangan itu, pasukan Belanda yang bersenjata lengkap dan didukung oleh kekuatan udara menyerang Marga Rana. Namun, semangat juang pasukan Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai tidak goyah. Mereka mempertahankan setiap jengkal tanah dengan segenap jiwa raga. Pertempuran di Marga Rana berlangsung dengan sangat sengit. Meski kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Bali bertempur dengan gagah berani. I Gusti Ngurah Rai sendiri berada di garis depan sebagai seorang jenderal, memimpin pasukan Ciwanara melawan pasukan Belanda. Dalam pertempuran yang heroik ini, seluruh pasukan Bali memilih untuk mati sebagai pahlawan dan tidak ada yang mundur. Pada akhirnya, meskipun pasukan Belanda berhasil menguasai Marga Rana, semangat perlawanan rakyat Bali tidak padam. Peristiwa Puputan Marga Rana menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bali. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya dikenal sebagai pahlawan yang berani berkorban demi kemerdekaan. Hari ini, Desa Marga atau Desa Marga Rana menjadi tempat yang suci.
di mana setiap tahun peristiwa ini diperingati untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Monumen sebagai pengingat akan pengorbanan besar yang dilakukan oleh rakyat Bali. Dari Magarana, Julisan Situmorang, saya melaporkan langsung untuk Anda. Pemirsa, mari kita terus menjaga semangat juang para pahlawan kita dan tidak pernah melupakan sejarah perjuangan bangsa ini. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Pon. Baik, terima kasih saudara Julisan atas informasi yang telah diberikan atas pertempuran Puputan Magarana yang terjadi di Bali. Selanjutnya kita kembali ke pertempuran yang berada di Jawa Tengah, terlebih lagi di Semarang dengan pertempuran Ambarawa. Kita akan juga beralih ke berita pertempuran Medan Area yang akan dibawakan oleh Kairos. Tetapi terkhususnya kita akan kembali ke pertempuran Ambarawa yang akan dibawakan oleh Rizky. Rizky, dipersilahkan. Selamat pagi pemirsa, saya melaporkan langsung dari Ambarawa, tempat bersejarah yang menjadi saksi pertempuran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Palagan Ambarawa terjadi pada 21 Mei hingga 15 Juni 1949 dan merupakan bagian penting dari agresi militer Belanda II. Pertempuran ini dimulai pada 21 Mei 1949 ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Westerling yang menyerang Ambarawa di pihak Indonesia. Perlawanan sengit dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pertempuran berlangsung di berbagai titik strategis, termasuk di daerah Tuntang, Bawen, dan Punggaran. Dalam pasukan Belanda yang lebih modern dan berteknologi tinggi, TNI menggunakan taktik gerilya yang memanfaatkan medan sulit di Ambarawa. Serangan mendadak dan penyergapan menjadi strategi andalan TNI dalam menghadapi musuh. Pertempuran ini penuh dengan heroisme dan kedua belah pihak, di mana keberanian dan kecerdikan menjadi kunci dalam pertempuran. Dampak dari pertempuran ini sangat besar. Kemenangan TNI di Palagan Ambarawa menjadi bukti nyata semangat juang rakyat Indonesia dan menunjukkan bahwa TNI mampu menghadapi pasukan Belanda yang lebih kuat secara teknologi. Palagan Ambarawa kini menjadi simbol perlawanan keteguhan hati rakyat Indonesia dalam mempertaruhkan kemerdekaan. Palagan Ambarawa juga diperingati setiap tahun sebagai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur, tapi juga sebagai pengingat bagi generasi muda akan pentingnya semangat, juang, dan cinta tanah air. Ambarawa kini salah satu tempat yang wisata sejarah penting di Indonesia, di mana peristiwa heroik ini terus dikenang. Dari Ambarawa, saya melaporkan langsung untuk Anda, pemirsa. Mari kita selalu menghormati jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang pemirsa, melaporkan kejadian tempat peperangan terkhusus di Sumatera Utara. Pertempuran Medan Area yang berlangsung pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947. Awal mulanya terjadi perang ketika Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, di berbagai pinggiran kota Medan. Peperangan terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Sekutu dan Nika menyerang kota Medan, menyebabkan banyak korban. Setelah kota Medan jatuh pada April 1946, pusat perjuangan dipindahkan ke Siantar dengan perlawanan di luar kota. Pertempuran sengit terjadi di tebing tinggi pada 10 Agustus 1946. Untuk memperkuat perlawanan, dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat, dan pada 19 Agustus 1946, Barisan Pemuda Indonesia atau BPI di Kabanjahe didirikan dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. Tokoh dan pemimpin peperangan dari pihak Indonesia yakni Ahmad Tahir,
Abdul Karim, dan Jamin Ginting. Pemimpin sekutu yakni T.E.D. Kelly. Akhir dari peperangannya adalah dilakukannya perintah gencatan senjata dan akhir peperangan dimenangkan oleh pihak sekutu. Korban dari peperangan tersebut sebanyak 110 orang terkena dampak langsung dari pertempuran ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh saudara Julius, saudara Kairos, dan juga saudara Rizky. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar Tuhan yang Maha Kuasa melindungi dan menyertai segenap bangsa Indonesia dari kekejaman dan kekejian penjajahan. Tibalah kita di ujung acara. Saya presenter Julius Simbolon mewakili segala teman-teman pers dan juga tim dan rekan-rekan yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan siaran British Government News. Saya selaku presenter undur diri dan selamat siang.